Halo guys, di sini bersama Coconut atau Chef Nathan, kita akan perkenalkan bahan untuk marmer cake. Ini tepung terigu untuk cake ya, khusus ya. Kemudian ada susu bubuk, kemudian ada ini namanya susu kental manis. Kemudian ada telur ya, telur utuh aja, ada mentega leleh. Kemudian kita pakai maizena. Dan kita pakai emulsi, dan yang paling terakhir harus coklat karena nanti kita mau bikin variasi putih dan coklat. Nah ini kita pakai butter extract tadi ya, itu salah satu produk spesial. Ada baking powder juga. Yuk kita bikin yuk. Yang pertama pastinya pecahin telurnya. Ini ada tekniknya loh, pecahin telurnya harus seperti itu. Jadi ya Anda nanti bisa kursus sama Coconut bagaimana pecahin telur yang bagus ya. Telurnya telur ayam biasa, telur ayam negeri. Mau pakai telur ayam kampung boleh, nggak apa-apa ya, seperti itu. Telurnya harus fresh, harus bagus. Oke. Nah setelah itu kita mau kocok nih telurnya. Kita ambil gula pasir atau gula halus boleh lah. Anda kocok dengan kecepatan menengah dulu atau kecepatan rendah sampai benar-benar rata tercampur. Nah setelah campur rata, Anda boleh pindah speednya ke speed yang tinggi. Nah di sini penting untuk pengocokan ini ada waktunya yang tepat untuk bisa mengocok, mungkin sekitar 4-5 menit ya, tergantung dari jumlahnya. Nah setelah rata kita baru masukkan emulsifiernya sesuai takaran resepnya, yaitu boleh pakai emulsi merek apa aja, tapi kalau saya pakai yang bagus ya. Nah setelah emulsi masuk kita kocok, mungkin yang tadi saya bilang sekitar 4-5 menit ya, tergantung juga speed mixernya, merek mixernya juga itu pengaruh. Nah Anda learning by doing aja, praktek terus aja, karena kita nggak ngerti yang pas itu seperti apa, tapi rata-rata saya 4-5 menit. Nah kalau sudah hampir waktu yang sudah kita mau itu tercapai, bentuknya seperti ini, putih kental ya, mengembang. Kita memasukkan udara masuk ke dalam adonan. Nah ini kita butuh waktu, jadi perlu kesabaran ya. Tekstur dari adonan batter itu akan lebih bagus ketika kita mengocoknya dengan konstan. Nah sekarang bahan kering kita masukkan semua ya, kita campur. Maaf itu ada yang tercecer dikit. Nah kita campur. Jangan lupa kita aduk-aduk supaya rata sebelum kita saring ya ke dalam adonan batter tadi. Nah ini adonan yang sudah tadi oke, kita berikan butter extract dan tepung yang sudah kita campur, kita ayak ke dalam adonan seperti ini ya. Kalau misalnya ada bergerindil nggak apa-apa, memang itu tujuannya mengayak adalah untuk menghilangkan gumpalan-gumpalan tepung yang mungkin ada. Setelah semua kita aduk rata saja ya dengan spatula, jangan di mixer, jangan dikocok, karena itu nanti akan mengurangi volume atau membuat lebih bantat. Anda mungkin sering bikin kue kok bantat gitu. Nah itu salah satunya adalah fungsinya seperti ini. Adukan balik, adukan putar, mau adukan apa aja, yang penting adukannya. Nah step berikutnya adalah Anda ambil mentega leleh ya, mentega lelehnya ini nggak boleh panas ya. Setelah mentega leleh diambil, Anda campur sepertiga dari adonan tadi ya, yang sudah dikasih tepung, yang sudah dikocok, terus kemudian dikasih tepung dan diaduk. Anda masukkan sepertiga. Tujuannya ini adalah untuk membuat stabil antara berat jenisnya, nggak sama, tapi paling nggak antara adonan mentega batter dengan adonan yang pertama itu yang 2/3 bisa tercampur dengan rata. Kebanyakan kalau bantat itu karena yang tadi saya bilang menteganya itu masuk langsung ke adonan. Nah seperti itu ya, warnanya emang agak beda karena mentega itu warnanya kuning. Nah Anda masukkan aja yang sepertiga tadi ke dalam 2/3. Kemudian kita aduk pelan ya, dengan adukan balik atau adukan putar ya, terserah Anda pokoknya, karena kita pakai emulsi jadi sedikit lebih aman, dan yang pasti harus rata. Nah seperti ini, saya mungkin agak kenceng aduknya, nggak apa-apa karena pasti hasilnya jadi dan bagus. Ini konsepnya adalah setelah ini adalah membuat adonan yang berwarna coklat, atau Anda bisa bikin warna pandan atau apapun, kopi, mocha, terserah. Masukkan sedikit adonan ya, mungkin bisa setengah.
terserah Anda mau coklatnya mau rasa yang agak dominan atau coklat hanya sebagai variasi. Ada yang menggunakan pasta coklat, ada yang menggunakan bubuk coklat seperti saya. Jadi silahkan Anda berkreasi sendiri. Tetapi kalau menggunakan pasta coklat otomatis warna akan lebih bagus. Kalau menggunakan bubuk rasa akan lebih bagus. Ya, jadi itu semua selera Anda karena nanti harus menyesuaikan cost-nya. Aku cocok yang mana nih coconut. Nah, seperti itu ya. Nah, Anda bisa variasi di marmer itu 2 warna, 3 warna seperti yang mungkin sering ada dijual. Oke, terus kita masukkan step by step warnanya. Boleh diselang-seling. Ini semua kembali ke selera ya. Ada yang nanti dipecah-pecah, masuknya sedikit-sedikit seperti saya ini, terus ditimpa lagi dengan adonan putih, ditimpa lagi dengan adonan warna lain atau berselang-seling. Ini semua selera karena untuk marmer ini teksturnya kan banyak ya. Nanti setelah ini pun nanti kita akan ulir-ulir dengan garpu atau dengan variasi dekor. Nah, ini saya hanya 2 warna, coklat dan vanila, karena kalau terlalu banyak rasa dan warna kita juga tidak bisa menikmati marmer ini rasanya apa gitu loh. Jadi Anda juga harus menentukan Anda jual rasa marmer ini apa. Biasanya sih antara coklat, pandan, kopi atau vanila. Nah, kita ulir-ulir aja supaya nanti penampakannya, penumpukannya itu bagus ya. Anda bisa kasihkan di dalamnya meshes atau coklat chip, boleh sekali ya, karena itu juga akan memberikan tekstur dan rasa serta dekorasi yang bagus seperti itu. Nah, ini kita berikan variasi diulir-ulir. Ini saya dengan spatula, tapi yang bagusnya harusnya dengan garpu atau dengan sumpit, itu bisa ya, jadi teksturnya nanti bagus. Kita masukkan ke oven, ditunggu aja sampai matang marmernya. Enjoy.